Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Literat Channel, channelnya orang yang mau melek. Kali ini kita akan berbicara tentang koneksi antar materi sebagai salah satu tugas dalam program calon guru penggerak angkatan kelima tahun 2022 dengan menggunakan model 4P. Peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan atau rencana ke depan. P yang pertama adalah peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah ketika berada di ruang kolaborasi dan forum diskusi. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah bahwa ruang kolaborasi bisa menjadi wahana melakukan refleksi diri, menilai kemampuan diri ketika ada peserta lain sebagai pembanding, sehingga kita bisa lebih berinovasi dalam menghamba dan berpihak kepada murid. Kaitan materi 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah filsafat KHD ternyata sangat luas dan mengakar, selaras dengan ajaran Al-Quran dan sepaham pula dengan filsafat Sunda. Bagaimana tidak? Sistem Among yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara memiliki dua sendi, yaitu kodrat alam dan merdeka. Mari kita gali satu persatu. Kodrat alam diartikan sebagai sifat dasar, pembawaan, jasmani, dan rohani. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu mauludi yuladu alal fitrah." Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah secara etimologis berarti sifat asal, kesucian, bakat, atau pembawaan. Secara terminologi berarti tabiat yang siap menerima ajaran. Fitrah itu sendiri bersifat dinamis, reaktif, dan responsif terhadap dunia luar. Menurut Armai Arif 2002 halaman 7 dan 8. Pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa pendidikan bersifat konvergen, menggabungkan bakat bawaan atau kodrat alam dengan pengaruh lingkungan meliputi ruang dan waktu, atau menurut istilah KHD adalah kodrat zaman. Filsafat Sunda mengatakan bahwa ilmu bisa datang dari luang, daluang, dan papada urang. Luang artinya pengalaman, daluang artinya buku, dan papada urang artinya sesama manusia. Sendi lain dari sistem Among adalah merdeka belajar. Konsep ini memiliki 3 komponen, yaitu komitmen pada tujuan, mandiri dalam memilih cara belajar, dan reflektif. Tujuan pendidikan menurut KHD adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Begitu pula dengan ajaran Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Lolos dari api neraka dan lulus masuk surga adalah keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki. Sedangkan Ki Sunda mengisyaratkan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun anak menjadi cager, bager, bener, pinter, tur singer. Komponen berikutnya dari Merdeka Belajar adalah
mandiri. Mandiri dalam memilih cara belajar dengan asah, asih, asuh, ngerti, ngerasa, ngelakoni, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang seiring dan sejalan membentuk watak anak. Dengan di depan memberi teladan, di tengah membangun kehendak, dan di belakang memberi dorongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang merubah nasibnya. Orang Sunda bilang, mun teu ngoprek moal nyapek. Mun teu ngakal moal ngakeul, mun teu ngarah moal ngari. Artinya bahwa segala yang kita upayakan itulah yang akan mendapatkan hasil. Kita harus mandiri, kita harus berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan. Komponen terakhir dari Merdeka Belajar adalah refleksi. Refleksi terhadap hasil dan proses. Refleksi terhadap hasil dan proses belajar adalah selalu mengevaluasi, mengkaji ulang, bertafakur dengan segala yang telah kita lakukan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Memikirkan atau berpikir adalah kata lain dari tafakur atau refleksi. Menurut Ki Sunda, ulah ngukur baju sasereg awak. Ini menunjukkan sebuah pandangan yang objektif atau berpandangan luas. Pamela lain adalah kudu nepi memeh indit. Artinya bahwa kita harus mencapai sesuatu sebelum kita lakukan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang visioner. Yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bahwa menuntut ilmu itu ibarat minum air laut. Semakin banyak yang kita reguk, maka akan terasa semakin haus. Kita harus bahagia karena sumber ilmu semakin banyak dan beragam. Tinggal serajin apa kita memilih dan memilah, dan pada akhirnya sebanyak apa kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita raih. Kita harus selalu ingat bahwa ilmu yang tidak diamalkan bagai pohon yang tidak berbuah. Bermanfaat, tapi hanya sedikit. Ketika pohon itu tumbang, maka ketika itu pula manfaatnya terhenti. Tidak ada tunas dan pohon baru yang menyebarkan ilmu yang pernah kita ajarkan tersebut. Al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Asumsi saya adalah bahwa bukan sebanyak apa ilmu yang kita tuntut, tapi sebanyak apa kita bisa mengamalkannya. P yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, dalam hal ini tentang kolaborasi dan refleksi tadi, saya merasa bahwa ilmu yang saya miliki untuk menuntun murid sudah cukup mumpuni. Banyak metode dan teknik pembelajaran yang saya miliki. Murid saya juga sering menjadi juara, piala terus bertambah. Sekarang saya berpikir bahwa pendidikan itu bukan hanya otak, bukan hanya kepintaran, tapi kita harus menuntun anak menemukan kodratnya. Tidak ada ilmu terakhir. Di atas langit masih ada langit. Belajar adalah dimanapun, kapanpun, dan dari sumber apapun. P yang keempat adalah penerapan. Ini sebetulnya merupakan rencana tindak lanjut. Seorang guru penggerak
harus bergerak agar bisa bergerak sehingga sanggup menggerakkan berbagai stakeholder pendidikan. Nilai guru penggerak itu sendiri dapat diperkuat melalui berbagai kegiatan dalam komunitas praktisi maupun di lingkungan. Nilai kolaboratif dapat diraih melalui berbagai kegiatan, termasuk diantaranya karang pamitraan pembina pramuka, orientasi mabi, kegiatan rutin di kelompok kerja guru, itu merupakan beberapa solusi dalam melakukan kolaboratif. Inovatif atau berkreasi untuk menemukan hal baru dapat dilakukan melalui share dengan guru lain, berguru secara konvergen dari berbagai sumber. Reflektif adalah sebuah wujud dari evaluasi diri, wajib dilakukan setiap akhir kegiatan, rutin maupun insidental. Apalagi seperti yang telah kita bahas sebelumnya bahwa reflektif juga merupakan sebuah anjuran bagi kita dari Allah untuk selalu bertafakur tentang semua yang telah kita lakukan dan rencana kita ke depannya. Nilai berikutnya adalah mandiri. Artinya kita harus meyakini kemampuan diri kita untuk berdikari, untuk melakukan halnya sendiri. Tapi ingat, mandiri itu bukan artinya bahwa kita harus hidup menyendiri. Keempat nilai itu akan makul tercampur untuk mewujudkan tumbuh kembang anak berdasarkan kodratnya dengan keberpihakan kita pada murid. Langkah konkret yang sederhana namun dapat saya lakukan dengan rutin untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, diantaranya selalu belajar dari berbagai sumber dan terus berlanjut. Berkolaborasi untuk mencari inovasi pembelajaran yang berpihak kepada anak. Mengatur pola hidup dan aktivitas agar kita bisa sehat, selamat, dan bahagia seperti yang dikatakan oleh KHD. Merefleksi setiap langkah yang kita lakukan sebagai tahap evaluasi untuk menyempurnakan pada langkah-langkah selanjutnya. Seperti yang dianjurkan oleh Allah tentang tafakur dan tentang perubahan nasib dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 tadi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, dan mulai dari sekarang juga. Motivasi diri bagi saya, semoga bagi yang lain juga berlaku. I am for the people, but not the people for me. Sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi manusia lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Tetap semangat, belajar sepanjang hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.